tidak? Kalau dijawab hukumnya batal sholatnya. Pinter. Benar ya? Melongo baik. Dua. Yang ketiga, ada yang ketika kita mengucap salam, maka masyarakat di situ tidak boleh jawab salam walaupun dia mendengar ucapan kita. Ada yang tahu? Ayo, yang tahu ada nggak? Santri putih ada yang tahu? Ya, pengen tahu? Wah, gila. Itu adalah ketika kita ziarah kubur. Kita masuk ke kuburan. Ayo, kita diharuskan ucap salam nggak? Hah? Ketika kita mau ziarah ke kuburan, masuk ke lingkungan kuburan, kita disunahkan ucap salam nggak? Sunnah. Ucapnya bagaimana? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dari situ. Ya. Itu kan ahli kuburnya dengar nggak? Tapi nggak boleh ucap salam, benar nggak? Coba kalau kamu masuk kubur, Assalamualaikum ya ahli kubur, dalam kuburan dia ngomong, ih. Ini salah. Itu kira-kira bagaimana? Kenapa? Yang harus dijawab, ada yang haram dijawab, ada yang dengar nggak boleh jawab. Jadi kalau kumpulan ini wajib jawab nggak? Ya, makanya nanti kalau Pak Ustadz ucap salam lagi maka harus jawab. Yang tidak jawab, saya doakan mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan yang tidak dijawab punya penyakit bisul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaram wal muhtaram, para kiai, para asatid wa asatidah, dewan guru, pondok pesantren, Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal. Tarbiyatul Wildan Nihayatul, disingkat Pondok Nihayatul Amal. Tarbiyatul Wildan itu pendidikan anak. Ya. Ya. Para dewan guru pondok pesantren putra putri Nihayatul Amal. Yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu tasyrifan wa taqdiman bi ilmi. Tapi mari kita doakan mudah-mudahan para dewan guru, asatid wa asatidah selalu diberikan kesehatan. Amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Tambah rizkinya, amin. Tambah berkah ilmunya, amin. Yang belum nikah mudah-mudahan cepat nikah, amin.
ada yang belum nikah ada? Oh, siapa? Duh. Wabil Ustus pengasuh pondok pesantren Nihayatul Amal Al Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Basit yang kita semua tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil kiamah. Adik-adik semuanya santriwan, santri mau disebut santriwati mau? Wati itu bolongan loh artinya. Ya, yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bahasa Sunda ngerti nggak? Kok ada yang bingung? Bahasa Jawa ada yang ngerti? Cung yang Jawa cung. Oke. Cung yang Sunda cung. Sedikit. Cung yang bahasa Melayu. Jadi ini ceramahnya pakai bahasa apa ini? Sama. Kabur. Bon. Jawa nggih insyaallah saged Pak Ustaz nggih. Sehingga insyaallah iso. Bahasa Melayu insyaallah bisa. Jadi gado-gado aja ya. Gado-gado aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman Islam, sehat jasmani serta rohani, sehingga alhamdulillah pada malam ini, yaitu malam nggak ada tulisannya Selasa, malam Muharram, malam tahun baru. Kita semua di sini dapat berkumpul bermuajah ya, untuk memperingati peringatan malam tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Mudah-mudahan kumpulnya kita semua di sini akan menjadikan wasilah turunnya rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kurang kompak. Ayo. Kalau orang itu maka ketika mendengar kata-kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka jawab semangat. Ya. Wis padha mawon durung sih. Si ngomongnya durung. Rasane katuis. Rasanya kata-kata wawasan. Nggak usah ceramahnya, ini mah ngobrol aja ngobrol. Kongkok. Terus kongkok. Makan karo lengkok. Ya. Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan barokah wasilahnya kita membaca salawat, melantunkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua yang hadir di majelis ini, dewan gurunya, asatidz
asatidahnya, termasuk santriwan-santriwati semuanya akan mendapatkan barokah syafaatul udzmanya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah. Amin. Adik-adik semuanya yang saya cintai, alhamdulillah pada malam ini kita apa acaranya ini? Memperingati tahun baru Islam 1 Muharram. Ini kalau nyoba ini Pak Ustadz, kira-kira kalau saya tanya hafal nggak nih? Kalau bulan Hijri ada berapa? 12. Kalau dicek, saya ngecek aja ini punten. Nanti santri putri diam ya. Ini untuk santri putra. Ayo bareng-bareng. Bulan itu ada 2. Pertama, habis Muharram. Sabar habis sabar. Terus. Putri, sallu ala Nabi Muhammad. Ayo, yang nasional. Apa enggak? Yang nasional apa enggak? Apa? Berarti apa pertamanya? Terus? Berarti sekarang ada di bulan apa? Kalau bulan Agustus itu ada peristiwa apa? Kemerdekaan tanggal berapa? Kata siapa? Jadi pada malam ini kita memperingati 2 peringatan sebenarnya. Ya, 1 kita memperingati peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Yang kedua kebetulan bertepatan dengan HUT kemerdekaan RI yang ke yang ngomongnya nggak apa, jadi nah, tujuannya apa kita mengadakan acara ini? Adalah kita untuk mensyukuri. Alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur, kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga alhamdulillah ya, tahun ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa belajar, masih bisa mengganti. Itu kita syukuri. Kita wajib syukuri. Dulu para ulama, para kiai, pendiri bangsa, ya, dia ya Allah dengan keringat, tetesan keringat, tetesan air mata, darah, bahkan nyawa dia korbankan untuk apa? Untuk kemerdekaan negeri kita tercinta, yaitu Indonesia. Setelah kita merdeka, ini yang wajib kita syukuri. Kita isi kemerdekaan ini dengan
dengan upacara. Ayo kita isi kemerdekaan dengan apa? Nah, dengan syukur kita kepada Allah. Ini malam tahun baru ini alhamdulillah cuman ada di pondok-pondok pesantren yang masih ketika adanya malam tahun baru Islam, ya ini diadakan. Sementara maaf di sekolah-sekolah formal itu jarang sekali yang mengadakan acara peringatan tahun baru Islam. Bahkan lihat, ya di luar pondok-pondok pesantren ketika malam tahun baru biasanya hura pada beli trompet, naik motor boncengan, laki-laki perempuan, mana-mana, seperti baik, langsung wis. Ini bersyukur, ya. Tapi di pondok pesantren itu alhamdulillah, makanya ya kita isi ya dengan apa? Dengan apa? Bentuk rasa syukur kita ini isi kemerdekaan termasuk tahun baru kita isi dengan upacara. Itu dengan sikap-sikap yang positif. Nggak boleh tiru-tiru di luaran, ya. Karena jujur sekarang ini hancurnya negara kita ini karena akhlak moral. Coba lihat ketika yang lain, ya di luar pondok pesantren itu moral itu benar-benar rusak. Rusak, apalagi malam tahun baru atau biasanya. Ini biasanya orang pada bonceng-bonceng ngobrol, ya, pada mabok-mabokan, pada minum-minuman, banyak ribut-ribut-ributan. Di sini ada enggak? Makanya mau turun berangkat gimana? Tapi ketika tahun baru Islam yang mengadakan santri diisi dengan istiqosahan, diisi dengan selawatan, insya Allah nanti Allah akan turun keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan barokah dengan diadakannya acara peringatan 1 Muharram 1443, segala wabah, musibah, penyakit, khususnya apa ini sekarang yang lagi musim apa? Penyakit apa? Corona. Mudah-mudahan corona hilang di negeri kita tercinta, amin. Mudah-mudahan tidak ada yang terkena penyakit corona, amin. Semuanya sehat. Satu, alhamdulillah ente. Tuh, ya. Awas, ya. Sebab kalau untuk menghancurkan negeri kita tercinta ini, ya itu kalau untuk dijajah perang itu nggak mungkin berani dari luar. Sebab dulu Indonesia pernah dijajah Belanda 3 abad, 300 tahun Indonesia kuat. Dijajah Jepang 3 tahun setengah kuat. Ya. Ada ulama santri yang berjuang. Nah, ketika ulama santri itu berjuang untuk memberikan, sekarang generasi kita ya harus diisi dengan, ya salah satunya adalah bentuk mensyukurinya yaitu dengan belajar yang rajin supaya nanti bisa jadi berguna bagi nusa dan bangsa. Ini kita bersyukur dalam musim kayak gini, ya ketika sekolah-sekolah umum tidak
Makanya musim sekarang ini yang paling efektif belajar itu adalah di pondok-pondok pesantren. Nanti kesana nanti. Yang paling efektif adalah pondok-pondok pesantren. Makanya harus bangga. Suhbanul yaum rijalul qom. Santri-santri sekarang nanti akan jadi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Santri sekarang akan menjadi ulama-ulama, akan menjadi kiai-kiai yang akan datang. Makanya ngaji yang benar. Ya, ngaji yang benar yang serius ngajinya. Biar nanti jadi ulama, biar nanti jadi kiai, nanti manfaat untuk masyarakatnya, keluarganya dan bangsanya. Saya prihatin Kak, saya prihatin ya, akhlak zaman sekarang ini sudah rusak. Negeri kita itu dijajah nggak mungkin. Makanya orang luar ketika pengen menghancurkan negeri kita ini, salah satunya dengan 3F. Apa 3F? Satu dengan fashion. Ngerti fashion? Pakaian. Dijajah dengan pakaian. Sekarang banyak orang yang berpakaian, ya Allah, ibu-ibu, ya, anak-anak, sok di luaran, pakai pakaiannya pakaian, ya, umur 20 tahun, umur 17 tahun, pakai pakaian yang anak umur 5 tahun, ya, pakai bajunya apa? Jadi ketika dipakai ke atas enggak, ke bawah enggak, ininya kelihatan. Mending kalau kulitnya putih, ya kayak India, putih mulus. Ya ini mah orang kampung kerjanya biasanya ke sawah ngoyos, kulitnya hitam digaruk kebul. Pakaian yang ketat, India kelihatan wajah. Ya Allah ya. Ini dijajah dengan pakaian. Kadang ada sekarang, ya Allah, pakai kerudung, bener pakai kerudung, tapi pakaian ininya ketat. Pakaiannya kan kerudung, ininya pakai legging, ininya ketat, ininya kelihatan banget. Belakang jalannya kayak bebek. Ya cara hukum agama coba katakan, ketika benar nutup aurat, tapi ketika bentuk tubuhnya kelihatan, ya itu tetap aja dosa. Dosa enggak? Pak Ustaz aja kalau melihat orang perempuan yang pakai jilbab, pakaiannya ketat, ini enggak ketat, enggak dilihat mubazir, dilihat dosa. Ya, itu zaman sekarang, ya Allah. Memang fashionnya itu yang bikin itu. Bentuknya jangan ya. Santri perempuan ya. Yang laki-laki juga. Kadang tiru-tiru kayak artis. Ya, pakai jilbab merecet, pakainya merecet. Padahal sering disindir. Dalam qasidah sering disindir. Apa sindirnya qasidah? Jilbabnya dibengket. Ini kalau bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesia apa? Jilbabnya dibengket, bajunya merecet. Hah? Kalau bahasa Sunda apa? Ini masalahnya takutnya nggak ngerti tuh. Sebagian ngerti. Sebagian ngerti. Jadi nggak apa-apa nanti diingetin ya. Nanti pakai-pakainya yang benar ya. Ini yang digoda ini pakainya ini. Jangan sampai ini perempuan nanti kalau sudah gede menggugurkan ganjarannya laki-laki. Ya, pakai pakaian yang, ya Allah. Makanya di sini posisi itu ani dong yang biasa posisi itu. Jilbabnya dibengket, bajunya kawas lepet, caranya merecet, ayahnya tinggalin. Ya sudah nggak kuat.
Jadi kalau pakai pakaian yang rapi, kalau pakai jilbabnya rapi, bajunya yang tidak gombrong, yang tidak lekuk tubuhnya kelihatan. Kadang sekarang ya Allah, mak, ibu-ibu pakai pakaiannya, pakai celananya celana wahai. Nah, celananya celana wahai. Wahai apa Hawai? Wahai. Wahai. Oh, ada ribut. Kalau Hawai itu biasanya celana yang segini itu dipakainya di pantai. Kalau wahai itu celana yang dari sini ke sini, namanya celana Hawai. Ya, celana Hawai mah ke sini biasanya dipakai di pinggir pantai. Korban snack video. Tapi kalau ke sini banyak ini perempuan nih. Ini perempuan pakai segini ya Allah, pakai wahai. Ya, ke atas lagi nanti hai. Ke atas lagi, aduh hai, waduh. Jangan pakai pakaian. Ini akhlak kita yang harus dijaga. Ya, kita isi dengan akhlakul karimah yang baik. Ya, laki-laki nanti kalau pulang jangan ke bawah, sebab ini maaf Pak, kalau di pondok masih bisa kita gampang untuk mengawasi pendidikan, tapi ketika pulang banyak sekali anak-anak yang pesantren ketika pulang terbawa pergaulan, ya pulang ke rumah rambutnya disemir, beneran, ya merah kesini dah. Allah, mending kalau putih anaknya hitam anaknya congos pakai merah. Kayak belanda kebakaran. Iya, rambutnya ya Allah, di merah-merah persis kayak kesiram air sebelah. Ini beneran. Ini banyak kejadian begitu. Ini jangan. Bahasanya kayak bahasa alay. Tahu bahasa alay? Itu bahasa alay. Kalau ngomong matanya melotot, bibirnya gini. Itu bahasa alay itu. Itu jangan. Ya, nggak usah pakai bahasa begitu lah. Sebenarnya gua ini sambingin sama lo. Saya bingit sama lo. Ini bahasa alay. Jangan. Santri tidak boleh. Saya khawatir kalau santri dibiasakan bahasa alay, nanti pas meninggal ini bagaimana? Sebab ketika kita meninggal masuk ke dalam kubur, ditanya sama malaikat munkar nakir, ya jawabnya seperti kebiasaannya. Kalau biasanya sehari-hari pakai bahasa alay, ditanya sama malaikat munkar nakir, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kasih tahu enggak ya? Lebih baik. Jangan ya, santai. Wa nabi juga. Siapa nabi kamu? Pengen tahu azab, pengen tahu banget coba. Bahaya nggak? Nggak usah pakai bahasa alay. Santri harus dari ngaji. Yang benar. Ya. Apalagi ini pondok pesantren. Ini generasi muda yang kedepannya insya Allah. Itu wajib untuk mencari ilmu yang sungguh. Apa? Jangan setengah-setengah. Ya. Jangan setengah. Kenapa? Karena kalau orang pengen bahagia hidupnya di dunia, maka harus dengan ilmu.
Ketika orang pengen hidupnya bahagia di akhirat, maka harus dengan waman aradahuma fa'alai biilmi. Maka ketika pengen hidupnya bahagia di dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Insyaallah kalau kita ngaji sungguh-sungguh, ya, nanti ketika orang tua kita yang membiayai kita, ya, sudah sepuh, dia membutuhkan doanya kita, ya, orang tua kita lagi dalam keadaan syakaratul maut, membutuhkan doanya kita. Kalau kitanya bisa ngaji, maka kita akan bisa mendoakan orang, bisa menyelamatkan kita semua. Cung. Kalau perempuan itu kiai saya kalau manggil perempuan, weng, meneweng. Miliki, weng. Perempuan itu weng. Kalau laki-laki, wong. Ya. Insya Allah ketika orang tua kita sakit, membutuhkan kita semua, membutuhkan doanya kita semua. Kalau kita bisa ngaji, yang satu orang tuanya lagi dalam syakaratul maut, ya, dia bacakan ya Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim ila akhirih. Yang satu lagi dia bacakan suratul Waqiah, Bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah laisa lil waqi'atiha kadhibatru ila akhirih. Yang satu bacakan lagi surat Tabarak, Bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau anak-anak yang ngaji, tapi kalau yang nggak ngaji, Pak Ustadz jering no tong cung weng dek apa mana wong tewong. Karena anaknya nggak pernah ngaji. Ya Allah, ibunya lagi sekarat, ayahnya lagi sekarat, dia datang dalam keadaan mabuk. Oh, nama ulah lebay, jangan lebay. Kalau mati saja, kadang datang lagi ke Pak Ustadz, ya, datang ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, ada apa? Pak Ustadz minta tolong. Kenapa? Itu ibu lagi sekarat, Pak Ustadz, lagi nanya, terus minta digajikan supaya cepat mati. Makanya saya ini malah yang intro, gila Pak. Ini karena dasarnya ngaji. Minta ini benar, ini fakta, ini di lapangan. Ya, anaknya nggak ngerti ngaji, sampai minta didoakan supaya mati. Kata saya kalau mau ibunya cepat mati, bawa lamak basah, ya, masukin ke mulutnya. Sekalian kamu ke neraka sana. Ya Rob, ini kan nggak ngaji. Maka berbahagia ini yang ngaji-ngaji. Ya, ini ganjarannya itu kamu kalau tahu. Ini kalau tahu ganjarannya yang ngaji. Ini kalau tahu ganjarannya yang ngaji. Sampai kanjeng Nabi pernah, ya Badar, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamusu qalaman wa taqtum harban khairun laka min alfi raqab. Abidar, dudukmu sesaat, dudukmu 1 jam di majlis ilmu, kau tidak bawa pulpen, kau tidak bawa buku, la tamusu qalaman wa taqtum harban, kamu nggak bawa pulpen, kamu
kamu nggak nulis di buku, cuman jiping. Ngerti jiping? Ngaji kok? Cuman mendengar? Cuman mendengarkan. Apa kata Nabi? Khairul laka min alfi hijr qabah. Maka lebih bagus bagimu dibandingkan kamu mensedekahkan, memerdekakan alfi raqabah 1000 budak. Oh, pernah mensedekahkan 1000 budak pernah? Kalau dipinta sumbangan kekeringan NU untuk pembangunan NU suka masukin nggak? Kurang. Boro-boro 1000 budak diperdekakan. Ya, kita kadang dipinta sumbangan aja ya Allah. Ini anak-anak nih, sedekah nanti ya. Sedekah rajin, insya Allah yang bakal menyelamatkan nanti sedekah. Kadang orang-orang tua itu penyakitnya. Ini penyakitnya sedekah. Orang kita ini biasanya kalau Jumatan suka Jumatan. Itu kalau ada keropak amal dari jauh di bawah tasbih subhanallah sambil ngelirik ya, keropak amal dekat astagfirullah pura-pura merem kotak amal mulai jalan. Dari sini dia biasanya lagi khutbah, keropak amal jalan. Itu wiridan subhanallah. Keropak amal dekat astagfirullah. Keropak amal lewat alhamdulillah. Yang kayak gitu pengen masuk surga ngipin. Ya, jadi kalau tidak pengen masuk surga, ya sedekah. Salah satunya kalau musibah tidak ada bencana itu sedekah itu musibah. Ya, termasuk corona kalau mau pengen hilang itu dengan sedekah. Sedekah itu tutfa'ul bala. Ini ganjarannya yang ngaji, bahkan kata guru saya, orang yang ngaji, ya, ini orang yang ngaji ganjarannya cuma mendengarkan saja lebih baik dibanding nyolatkan jenazah 1000 jenazah. Lebih baik mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Jangankan 1000 jenazah. Emang kalau itu orang yang meninggal nggak bawa amplop, biasanya ngasih duit nggak? Ngasih lah ya. Ini 1000, 4 saja capek. 4 saja capek. 1000. Lebih baik ganjarannya dibanding mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Lebih baik ya nengok 1000 orang sakit. Ini ganjarannya. Ini yang ngaji di sini. Subhanallah. Emang kalau nengok orang sakit nggak pakai modal? Pakai modal. Kita ke rumah sakit. Rumah sakit datang. Dulu Pak Ustadz pernah sakit, pernah diuji sama Allah, penyakitnya penyakit stroke. Itu alhamdulillah di rumah sakit. Bapak Usman datang. Ustadz Usman. Tahu Ustadz Usman? Tahu? Pengen tahu? Ayo pengen tahu? Kayak wongnya kayak. Sing putih kayak Ustadz Usman. Lagi sakit di rumah sakit datang. Nengok. Ya, nengok nanya. Pak Ustadz, apa yang sakit Pak Ustadz? Apa yang dirasakan Pak Ustadz? Kata saya, yang nggak ada yang dirasakan. Orang Pak Ustadz nggak bawa apa-apa. Coba kalau bawa jeruk, bawa apel, ya mestinya kan bisa dirasakan, benar? Ya iyalah, yang sakit tahu lah diinfus apa yang dirasakan. Makanya ngaji toh, yang benar. Ya, insya Allah jadi orang mulia.
sini ganjarannya kalau tahu kita datang aja melangkah, belum melangkah sudah dimaafkan dosanya sama Allah. Maning takola liya ta'ala makhilma bukiro qabla ayah tua. Manutawi wong lamun itu intakola ngelangkah sapa siman liya ta'ala makhilma tujuannya tok krono nggo luru ilmu, boleh ilmu. Gufiro mau di ngapura sapa siman qabla ayah tua sadurunge ngelangkah. Paham? Boten? Paham? Boten. Kita koni paham? Paham. Tak koni boten? Gue pengen gaben. Ganjaran ngaji. Ya. Jadi ngaji. Kamu ini generasi muda, manfaatkan nanti bahas Sumarni sampai jam berapa ini? Jam 12. Enggak, maksudnya supaya saya nanti menerangkan Muharram. Misalnya kalau Muharram itu banyak sekali menyambut dengan kisah-kisah para nabi, biar nanti diterangkan walaupun sedikit. Ya, Muharram itu banyak kisah-kisah para nabi terjadi di bulan Muharram. Nah, terangkan yang tadi sedikit tadi ya. Nah, jadi kamu harus mencari ilmu. Sebab apa? Dengan ilmu hidup bisa menjadi mudah. Dengan ilmu dulu, ya kita nggak tahu berita di sini. Sekarang kejadian dimanapun, hari ini kejadian kita tahu karena ada HP itu yang biasa pelan. Kamu ketahuan. Tapi ngajinya yang benar, ya. Karena sekarang mah banyak orang yang ngajinya di pesantren interneti. Ngajinya di pesantren apa? Interneti. Gurunya Ustadz Google. Gurunya Ustadz Google. Terus apa lagi? YouTube. Akhirnya ketika kita ngaji di internet, ya Allah, itu pembodohan. Nantinya anaknya nggak pernah ngaji, ngajinya nggak mau. Buat apa sekarang ngaji? Nggak musim, nggak zaman. Oh, sekarang mah kita kalau mau ngaji cukup kita buka internet, ketik di Google, tanya aja apa aja ada. Akhirnya ngajinya tidak, senangnya nanya. Pak Ustadz pernah ditanya? Pak Ustadz, ada apa? Pak Ustadz, kalau kita lagi sholat, kentut, batal apa enggak Pak Ustadz? Batal, Paul. Jadi jawab, dia nanya, Pak Ustadz, kalau kita lagi sholat, kentut batal apa tidak? Ya Pak? Batal. Terus kalau batal Pak Ustadz, kita wajib wudu lagi enggak? Ya wajib wudu lagi. Terus kalau wajib wudu lagi, terus panjang lebar. Ya. Terus yang dibasuh apa? Yang dibasuh muka. Lah itu Pak Ustadz pertanyaannya. Kenapa katanya kalau yang pentut itu keluarnya di pantat, tapi yang dibasuh muka? Sekarang ini akibat pesantrennya di pesantren interneti. Ya saya jawab, Paul, kamu kalau kentut yang malu muka apa pantat? Ya muka Pak Ustadz. Ya makanya cebokin tukang. Ini yang akibat ngajinya ngaji diin. Ternyata ngaji itu harus jelas, pesantrennya, sanad buruknya harus jelas. Mutawatir sampai ke Kanjeng Nabi di sini, ya Allah subhanallah, guru-gurunya pesantren semua sanadnya semuanya nyambung, jadi nggak salah. Ya, tidak salah. Sebab kalau nanti cuma nanya-nanya nggak pernah ngaji repot, repot. Kejadian itu banyak kok.
Sekarang itu santri itu benar-benar dibutuhkan. Pak Ustadz, di kampung ada Pak Ustadz. Ketika imamnya nggak ada, ini akhirnya musiknya maju. Imamnya nggak ada, maghrib kondangan. Imamnya nggak ada dulu. Ya, itu dari Pak Ustadz. Bukan Imam Kodir. Ini Pak Kodir ini namanya Pak Ustadz Kodir yang mu'alaf. Alhamdulillah. Malam NU. Nggak tahu, kamu nggak tahu. Ya, itu sholat. Imam nambah, ada bingung. Itu ada anak muda. Kamu berani nggak jadi imam? Oh, saya kalau jadi imam sebenarnya berani. Ya, tapi saya nggak bisa bacaannya. Yang satu, saya sebenarnya bisa tapi nggak berani. Oh, sekarang begini aja. Kamu yang berani, kamu maju. Nanti saya yang ini. Ya, kalau salah nanti dibetulin. Dasarnya nggak pernah ngaji. Ya, ngajinya ngaji kampung aja, nggak pernah ngimamin. Yang ngimamin baca suratnya habis Fatihah, kuliah ayuhal kafirun. Kuliah ayuhal kafir itu banyak ranjau. Itu ranjaunya banyak. Orang yang nggak biasa ngaji baca kuliah ayuhal kafirun muter-muter. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abadtum wala antum. Muter-muter enggak selesai. Akhirnya diingatkan wala, ujung-ujungnya wala dol. Ini karena nggak biasa nggak? Ini ngajinya nggak jelas. Ya, jadi ngaji yang benar ya. Insya Allah dengan ilmu hidup kita jadi mudah. Ya, dengan ilmu hidup bisa jadi mudah. Nah, yang kedua dengan seni. Seni itu penting, Pak. Dengan seni hidup bisa menjadi indah. Coba kalau kita nggak pakai seni, sholawatan kira-kira kalau nggak pakai seni indah nggak? Sholatullah, salamullah, ala toha, Rasulillah, enak nggak? Enak nggak? Adan kira-kira kalau nggak pakai seni enak nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Tapi kalau pakai seni kan enak. Allahu Akbar, enak gak? Sholawatan pakai seni. Sekarang sholawatan pakai seni kita coba yuk, kita bersolawat yuk. Sholawatan mau nggak? Sholawatan mau nggak? Cinta nggak kepada kanjeng Nabi? Cinta nggak kepada kanjeng Nabi? Ayo buktikan kita sholawatan. Sholawat yang lagi viral apa? Hah? Sallallahu ala Muhammad. Ayo Bapak. Sallallahu ala Muhammad. Sekali lagi. Sallallahu. Sallallahu. Allah. Terus anta samsun tabarun anta nurun qaganuri anta jamsun badrun anta nurun
misbahus suduri. Sallu ala Nabi Muhammad. Enak enggak sholawatan pakai labu? Enak enggak? Makanya harus pakai lah. Man lam yatabon palai samini, kata kanjeng Nabi, kalau kamu nggak berlagu maka bukan golonganku, kata kanjeng Nabi. Ya, sholat nggak pakai lagu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Enak enggak? Enggak. Tapi kalau pakai lagu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terus enak enggak? Enak. Nah, makanya harus pakai seni. Ya, tidak boleh nggak pakai tapi seninya harus yang pas. Ya, bukan untuk nyanyi-nyanyian yang enggak jelas. Ya, jadi jadilah pemuda, generasi muda yang agami 1 Muharram ini nih kita isi dengan amalan-amalan yang baik. Ya, harus jadi pemuda yang agamis, harus jadi pemuda yang dinamis. Ya, harus jadi pemuda yang kreatif, yang perempuan juga sama. Ya, jangan jadi pemuda-pemudi yang alkoholis, morfinis, ganjais, mampuis, jangan. Ya, mampuis. Orang kalau minum alkohol mabok terusnya mampus, pas. Ya, jangan. Ini generasi muda Islam. Kita memperingati 1 Muharram. Ini biar tahu bahwa taruh seberapa jam lagi, kasihan anak-anak dapat untuk biar tahu bahwa 1 Muharram itu banyak sekali ini kejadian-kejadian yang bersangkutan dengan para nabi. Ada yang tahu? 1 apa? Diterimanya tobatnya Nabi Adam itu pada bulan Muharram. Nabi Adam itu ketika diciptakan, terus ciptakan Siti Hawa, dimasukkan ke dalam surga, kata Allah, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, silakan kau diam di surga dengan istrimu, dengan Hawa, silakan kau surga. Kau mau makan, makanlah, kau mau minum, minumlah sesukamu. Tapi wala taqrabah hadis sadara fatakunana minal khasirin. Jangan sekali-kali kau dekati buah khuldi. Ya, sebab kalau kau dekati buah khuldi, maka kau termasuk golongan yang rugi. Jangankan makan, mendekati saja sudah diharamkan. Iblis goda. Iblis dia masuk ke surga, dia nyamar jadi ular, masuk goda Adam. Adam, kamu tahu yang namanya buah khuldi? Khuldi itu artinya kelanggengan. Kalau kau makan buah khuldi, kau akan langgeng di surga. Adam nggak goda. Ketika Adam nggak goda, iblis langsung goda Siti Hawa. Siti Hawa, kamu tahu nggak apa? Kamu kalau makan buah khuldi, kamu akan langgeng di surga. Enggak mau, wong suamiku Adam nggak boleh. Udah, kamu ngomong aja sama suamimu, kamu makan. Yang namanya perempuan dirayu terus, digombalin terus, dikepoin terus, akhirnya leleh. Tuh, perempuan itu kayak gitu toh. Ya, jadi kalau kamu nanti ngajarin juga bener. Terus ngaji besi bener. Nek wis pinter, golak wedo itu gampang. Santri itu kalah duit menang wirid. Wih. Yo, kalah tenaga menang doa. Itu santri. Wah, boleh kalah santri. Ya, santri cemen. Wah. Itu santri. Akhirnya tergoda. Siti Hawa ngomong,
kepada Nabi Adam. Ayang, kenapa? Ayang, udah yang makan bakuli aja, yang walaupun sedikit udah. Kita kalau makan nanti bisa langgeng. Yang namanya laki-laki dirayu terus sama istrinya, ya itu lama-lama leleh. Akhirnya Nabi Adam makan buah holdi. Cuman Nabi Adam makan buah holdinya baru nyampe tenggorokan sudah ingat astagfirullahaladzim. Ya, cuma nyampe tenggorokan. Ingat bahwa buah holdi itu dilarang. Cuman mau dimuntahin nggak bisa. Akhirnya ngakon di sini. Ya, coba kalau nggak percaya. Kalau yang kecil belum ada buah holdi. Ya, kalau yang gede-gede ustaz-ustaznya pasti ada buah holdi. Nih, Pak Ustaz ada buah holdi nih. Itu. Siti Hawa perempuan kalau suruh makan belum apa-apa langsung buah. Dia langsung makan, langsung masuk ke dalam perut. Untung ketika masuk dalam perut terbagi jadi dua. Beneran. Oh, untung jangkolnya tidak. Coba kalau buah holdinya yang pernah didengkul. Anaknya nangis pengen nyusuin, nangis ya. Akhirnya makan. Nabi Adam Sintawa diturunkan ke bumi gara-gara makan buah holdi. 40 tahun Nabi Adam membaca istighfar. Apa istighfar Nabi Adam? Ada yang tahu? Istighfarnya Nabi Adam ada yang tahu? Rabbana atina fid dunya. Kowe kudu istighfar, bro. Kowe bungu. Istighfarnya Nabi Adam itu 40 tahun menurut riwayat. Dia baru diterima oleh Allah tobatnya. Dan tobatnya itu diterima terjadi ketika bulan Muharram. Rabbana ya Rabbana zalamna fa'ila wa tahamna kana minal khasirin. Tuh Nabi Adam diterimanya itu pas bulan Muharram. Ada lagi Nabi Yunus. Itu Nabi Yunus mengajak untuk menyembah kepada Allah. Tapi umatnya dia pada maksiat, pada berbuat dosa kepada Allah. Sampai ketika Nabi Yunus ngomong kepada umatnya, wahai umatku, ya, mari kita menyembah kepada Allah. Jangan kau maksiat. Kalau kamu maksiat, kamu durhaka kepada Allah. Ya, nanti Allah akan menurunkan azab siksa kepada kalian semua. Umatnya malah nantang. Kapan Nabi Yunus? Kapan? Ya nanti. Kapan sekarang? Kalau benar-benar itu Nabi Yunus saking frustasinya, dia meninggalkan umatnya naik kapal. Naik kapal bareng rombongan. Saudara, di tengah jalan kapalnya oleng. Kapalnya kena ombak, kelebihan muatan. Akhirnya ya sama kapten kapalnya, oh ini kita kelebihan muatan, udah sekarang kita undi, yang keluar kita lemparkan ke laut. Ternyata ketika diundi yang keluar Nabi Yunus, diundi sekali lagi keluar Nabi Yunus, sampai ketiga kali diundi yang keluar Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dilemparkan ke dalam laut. Allah nurunkan ikan. Dari sopo lu? Awaknya gede mirip paus dari paus. Dalam Al-Quran
itu Allah merintahkan ikan nun. Ya. Cuman kata Allah, nun, kau sana, kau telan tuh Nabi Yunus, tapi jangan dikunyah ya. Kalau dikunyah, wah habis ini. Kelar masalah. Itu Nabi Yunus dimakan ikan nun, dia masuk ke dalam apa namanya? Perut ikan. Makanya terkenal 3 zulumatin petang, 3 kegelapan. 1 gelapnya malam, yang kedua gelapnya di dalam apa? Perut ikan, yang ketiga bau. Ya. Itu Nabi Yunus dia tersadar, oh bahwa dia sudah salah, meninggalkan umatnya, dah ingat kepada Allah. Akhirnya Nabi Yunus membaca istighfar. Apa istighfarnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Kameyot. Itu doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ikan dibacakan istighfarnya Nabi Yunus, mabok ikan. Wah, mabok. Cari apotek nggak ada. Akhirnya ikannya ke pinggir, muntah. Dimuntahkannya Nabi Yunus itu terjadi pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim ketika dia dibakar ya oleh Raja Namrud. Jadi Nabi Ibrahim itu dia bawa kampak, berhala-berhala dihancurin semua. Wah. Ya masa ngancurin berhala? Ya, dihancurin semua berhala. Hancur semua, tinggal yang paling gede. Itu kampaknya dia cangkolkan kepada yang paling gede. Raja datang ke istana, ada yang lapor Raja, ada apa? Itu berhala semua dia dihancurin. Siapa? Katanya Ibrahim Raja. Akhirnya Namrud panggil Nabi Ibrahim, apa benar kamu yang menghancurkan ini berhala semuanya? Kata siapa Raja? Oh, kata orang-orang. Oh enggak, katanya itu yang paling gede nggak hancur. Tampaknya bahkan ada yang paling gede. Berarti yang hancurin itu berhala yang gede Raja. Kalau nggak percaya, coba aja Raja tanyain kepada berhala gede. Oh kamu gila ya? Masa berhala tanyain? Oh berarti Raja lebih gila. Masa nggak bisa ngomong disembah? Iya, itu Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim, rajanya marah, ya dibawa ke lapangan, diikat kayu begitu besar, terus dibakar. Dalam Al-Quran diterangkan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru, hei geni, nar itu isim nakirah. Ya naru, hei geni, bardan, adem. Ngerti adem? Atis. Ngerti atis? Dingin. Tiis. Bardan wasalaman. Dan berikanlah keselamatan ala Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Allah perintahkan api seketika itu suruh dingin. Itu ya narnya narisin nakira. Seketika itu api yang ada di situ bahkan sealam dunia dingin. Barokahnya Nabi Ibrahim. Pak Usman lagi makan ubi, masa ubi nggak matang-matang? Dilihat lagi, ya belum matang-matang. Dilihat lagi belum matang, ternyata apinya lagi
Karena ya narukuni bardan wasalaman ala. Tapi kamu jangan coba-coba ya. Oh, Pak Ustadznya ngasih amalan ke kamu. Nanti kalau kamu umpamanya pengen apinya nggak sampai panas, dingin, kamu bacain ini. Wow, kalau kamu yang baca, kamu coba-coba masukin tangan ke api, habis kamu kebakar. Ya narukuni bardan wasalaman ala abdun. Umpamanya namanya Abdul ada, yang ada Abdul ada, yang Wahab ada. Ya, jangan sekali-kali, karena itu mukjizat. Itu Nabi Ibrahim diselamatkan di api itu pas bulan Muharram. Bahkan yang terakhir, ini masih banyak kisah para nabi. Nabi Nuh, kamu tahu Nabi Nuh? Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Dia diangkat kenabian, menyebarkan agamanya Allah selama 900 tahun. Selama 900 tahun Nabi Nuh cuma punya pengikut 80 orang. Berarti 10 tahun satu. Kira-kira kalau kamu semua punya pondok pesantren, ustadz-ustadznya pondok pesantren, ya, dia ngajak-ngajak 10 tahun santrinya satu, kira-kira betah apa enggak? Itu Nabi Nuh 10 tahun satu, 900 tahun cuman punya pengikut 80. Ya Allah. Akhirnya dia ketika itu minta doa, ya Allah, ini kalau kayak gini, ini nggak bakalan beres gitu. Dia munajat kepada Allah, minta umatnya supaya dihabiskan yang tidak iman. Akhirnya Allah perintahkan, Nuh, udah kalau kamu sudah begitu, kamu bikin kapal ya Nuh. Bikin kapal ya Allah. Ya, kamu bikin kapal. Terus pakai apa? Ya pakai kayu. Kayunya di mana? Kamu nanam dulu. Nanam dulu. Itu ya Allah, Nabi Nuh mau bikin kapal nanam dulu. Nanam selama 50 tahun coba. Makanya butuh nggak gampang ketika kita dakwah menyebar itu, butuh perjuangan. Apalagi nanti ketika pulang kampung, ya ada yang senang, ada yang tidak senang, ya ada yang mencaci, ada yang ini, ada yang merasa tersaingin. Itu kalau di kampung itu lebih berat. Di kampung itu nanti kalau kamu sekarang enak, butuh duit tinggal telepon, mama duitnya entek, kirim. Pengalaman aku dua anak ini mondok. Saya juga anaknya bahkan yang kelas 5 ini sekarang kelas 5 udah ditawarin mondok pesantren, nggak mau, pengennya mondok di PNA aja. Oh nanti kalau anak saya mondok di sini jangan digalakin, awas kamu. Nanti anak saya doakan mudah-mudahan dia mau mondok dan mau mondok di sini. Ditawarin mondok kesana nggak mau, Pak Ustaz. Anak saya pengennya di PNA aja. Kenapa Bu? Kalau nangis katanya pulangnya dekat. Aduh, kacau gitu anak. Akhirnya nanam dulu kayunya. Udah nanam, bikin kapal. Ya Allah, dia digergaji, dia tanam, bikin kapal di tempat, ya bukan di pinggir laut, tapi di tengah perkampungan. Itu masyarakat yang jelas, kaumnya yang tidak senang. Wah, Nuh udah gila. Masa musim kemarau ini dia bikin kapal di tengah-tengah kampung lagi. Ya, tapi Nabi Nuh karena ini perintah, dia lanjutkan walaupun banyak mencaci, walaupun banyak yang membuli, Nabi Nuh terus ya laksanakan pembikinan kapal. Bahkan ketika mau jadi, kapalnya mau jadi, ya itu kaumnya yang nggak suka. Kalau sore dia lari naik ke kapalnya Benbo, dia berakin, ngerti berakin? Beolin ngerti beolin? Ein, ngerti ein? Modolin. Allahu Akbar. Ini kaumnya saking bencinya kepada Nabi Nuh, kapalnya mau jadi,
masyarakatnya berbondong-bondong. Dia beol di kapalnya Nabi Nuh. Dia beol sampai kapalnya geladaknya penuh dengan bahasa Inggrisnya tanya apa cung? Wis aja bahasa Inggris, bahasa Arabnya apa? Orang-orang kuning-kuning di atas air apa? Tembek. Ini masyarakatnya orang-orang kafir yang nggak suka Nabi Nuh. Dia naik ke atas kapal, dia beol di situ, dia modal di situ. Ya Allah, sampai suatu ketika ada orang yang setruk, jalannya terkepo-kepo, setruk nggak bisa jalan, dia diganjang, ngerti diganjang? Apa namanya dia Pak? Dituntun, dia dituntun pengen beolin kapalnya Nabi Nuh. Dia naik ke kapal Nabi Nuh, dia pegangan. Ketika sudah ya Allah, dengan izin Allah itu orang jatuh. Itu orang jatuh. Jatuh di kubangan tai. Ya. Tapi mujizatnya Nabi Nuh, itu orang yang tadinya lumpuh, nggak bisa jalan, seketika sembuh. Dia langsung total sembuh. Dia naik, wah ternyata sehat. Wah. Dia pulang naik. Masyarakat kaget. Dia nanya. Wah Usman, lu kamu kan sakit. Ya, itu namanya Usman dulu. Dulu namanya Usman. Ke Usman apa? Ke Usman kan sakit cedruk. Lah kok sekarang sembuh? Berobat di mana? Berobat di kapalnya Nabi Nuh. Masih ada. Masyarakat tanya karena saking patenya Ki Usman sembuh. Ya, akhirnya masyarakat berbondong-bondong. Dia ngambil modalnya. Ada yang bawa lantang. Bawa. Ada yang bawa basum. Ada yang bawa. Subhanallah. Sampai ketika hampir habis, itu bawa lap baru dilap, diperet, buat diminum, buat dimakan, bisa menimbulkan segala penyakit. Dengan izin Allah, kapalnya kembali bersih. Dan kejadian semua ketika itu ditenggelamkan seluruh umat, dan cuman pengikutnya Nabi Nuh yang 40, ya semuanya suruh naik. Ketika semuanya suruh naik, Nabi Nuh ingat kepada anaknya. Dia cek satu persatu, ada nggak keluarganya yang ketinggalan? Oh ternyata ada. Ya, siapa namanya? Kanan. Akhirnya Nabi Nuh naik ke geladak ke atas. Dalam Quran diterangkan, ya bunayya karma'ana. Apa? Ya bunayya irkab mana? Kalau dibaca jadi ya bunayya. Bacanya apa? Kan kalau tulisannya ya bunayya irkab ma'ana, tapi dibacanya ya bunayya irkab ma'ana. Ya. Itu kalau di kita kan dulu geladak ya bunayya irkab ma'ana. Anakku sini naik. Ini kalau bahasa ininya kan begitu. Kalau bahasa Quran kan ngajinya nggak bisa. Masa bahasanya ya bunayya kamana. Nah, sini naiknya nggak kedengaran geladak. Itu di Quran kan dijelaskan. Dan diselamatkannya Nabi Nuh dengan umatnya itu terjadi di bulan Muharram. Akhirnya ada bubur surah, nanti itu 10 surah itu. Ya, itu saja. Walaupun sedikit mudah-mudahan bisa membawa kemanfaatan. Yang penting saya pesan santri tetap semangat ngaji. Ya, ngaji semangat karena kamu ini adalah nanti penerus perjuangannya para rakyat. Subhanul yaum rijalul ghad. Kalau pemuda yang sekarang, pemimpin yang akan datang, santri yang sekarang, nanti ulama-ulama yang akan datang. Makanya kamu harus serius. Ya.
kalau kamu ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin menjadi orang yang mulia, ya, ingin menjadi orang yang mulia, ingin bahagia hidupnya, maka syaratnya yaitu dengan menuntut ilmu. Ya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang beriman dan orang yang mempunyai ilmu dengan beberapa derajat. Ketika bahagia tadi terangkan, ketika kita pengen bahagia maka harus dengan ilmu. Di akhirat kita harus ilmu. Dua-duanya ingin bahagia dunia akhirat maka harus dengan ilmu. Makanya harus sungguh. Ya, bulan Muharram, silakan adik-adik. Bulan Muharram itu bulan yang penuh kemuliaan. Bahkan diterangkan di dalam kitab, ya, puasa setelah Ramadan itu yang dimuliakan itu adalah bulan Muharram. Sunnahnya nanti berpuasa, yang mampu silakan berpuasa tanggal 1 bulan Muharram. Tadi doa awal tahunnya udah belum? Udah. Yang udah. Yang belum? Belum. Udah kelihatan loh. Tapi biasanya kalau di pondok baca bareng. Mangga sebelum ditutup, ya, barangkali Pak Ustadz dari awal sampai akhir menyampaikan ini para asatidnya, punten saya bukan kiai, bukan ustadz. Ini mah yang penting dengan anak-anak ada isi kegiatan. Ya, barangkali banyak kesalahan daripada penyampaian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, itu murni datangnya daripada Pak Ustadz sendiri karena kebodohannya Pak Ustadz. Tapi kalau yang benar itu datangnya dari Gusti Allah. Dan di bulan Muharram ini karena kita diperintahkan untuk banyak membaca istighfar. Sebelum ditutup, mari kita tutup dengan istighfar. Bareng-bareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bubar dulu doa, nanti Pak Ustadznya yang